Penaklukan Tariq bin Ziyad dan dakwah Musa bin Nusair atas Hispana 711 Masehi menjadikan beberapa bangsawan lokal memilih untuk memeluk Islam. Salah satunya adalah Tudemir yang wilayah kekuasaannya di Mursia dan Orihuela. Para bangsawan Visigot lainnya juga ada yang memilih untuk memeluk Islam. Salah satunya adalah Count Cassius. Bahkan dia melakukan perjalanan ke Damaskus untuk memberikan baiat kepada Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Cassius memiliki wilayah di perbatasan Ebro dan Zaragoza sebagai kota terpenting. Cassius dan para keturunannya akan menjadi tokoh penting di wilayah yang terletak di tengah lembah Ebro, mendominasi wilayah Navarra, Aragon, dan La Rioja. Catatan sejarah Kristen mengatakan dia adalah seorang bangsawan bangsa Gotik yang telah memeluk agama Muhammad. Cassius memiliki 5 anak, yaitu Fortun, Abu Thawr, Abu Salama, Yunus, dan Yahya. Para keturunannya inilah yang akan nanti disebut putra Cassius atau Bani Qasi. 816 sampai 872, inilah masa kejayaan Bani Qasi dimulai. Musa ibnu Musa, salah satu cucu Cassius di Semenanjung Liberia. Sekitar tahun 842 Masehi, basis kekuatan Musa ibnu Musa yang berlokasi di Kasiriojan di Arnendo menyatakan dirinya memberontak melawan kekuasaan Amir Abdurrahman II dan membentuk aliansi militer dengan kerabat Kristennya, Gracia Igues. Mereka berhasil mengalahkan ekspedisi yang dikirim oleh Cordoba dan menangkap pemimpin pasukannya. Berita ini sampai ke Amir Abdurrahman II sehingga dia sendiri memutuskan untuk memimpin kampanye penaklukan pemberontakan Bani Qasi dan Banu Wanako. Pada musim semi tahun 843 Masehi, setelah serangan yang menghancurkan, Abdurrahman II akhirnya mampu menaklukkan Musa ibnu Musa. Namun Amir Abdurrahman II mengampuni dan mengangkatnya sebagai gubernur. Namun stabilitas ini tidak bertahan lama, karena pada tahun berikutnya Musa dan kerabatnya dari etnis Basko kembali bangkit melawan Emir di sekitar Pamplona. Namun kapal-kapal Norman menyerang Lisbon, Cadiz, dan Sevilla, memaksa Abdurrahman membagi pasukannya untuk menahan penjarahan dari Viking. Amir Abdurrahman mengajak Musa ibn Qasi berkoalisi untuk menghadapi Viking. Namun Musa menolaknya, dan dengan bakat militernya, ia dan pasukannya mengatur penyergapan sendiri dan berhasil melawan Viking di sekitar Moron de la Formentera. Musa tidak butuh waktu lama. Setelah mengalahkan Viking, ia kembali bangkit untuk melawan Abdurrahman II. Setidaknya terjadi 2 kali pemberontakan, yaitu pada tahun 847 dan tahun 850 Masehi. Tujuan utama Musa dengan pemberontakan ini adalah untuk merebut wilayah Tudela, dan ia akhirnya berhasil menaklukkannya, dan kini ia menjadikan militernya terkuat di wilayah tengah Ebro. Tahun 852 Masehi, setelah kematian Amir Abdurrahman II, Musa mencapai puncak kekuasaannya antara tahun 852 sampai 859 Masehi. Ia mendapatkan wilayah Zaragoza yang diberikan oleh Emir baru Muhammad I. Ia bertindak secara de facto sebagai kekuatan tertinggi di lembah Ebro Tengah dan menyebut dirinya sebagai Raja ketiga Spanyol. Tahun-tahun ini akan sangat menguntungkan bagi Musa yang mendapatkan basis baru kekuasaannya di Albelda. Ia mengendalikan Zaragoza dan Huesca. Ia juga menjadikan putranya Lope sebagai gubernur di Toledo. Selama tahun-tahun ini, ia menjalin hubungan diplomatik dengan para penguasa Carolingian, menerima hadiah dan pujian dari mereka, dan bertindak sebagai Raja ketiga Spanyol. Keberhasilannya itu membuatnya menjadi sombong dan arogan, yang menyebabkan sekutu Kristen dari Pamplona meninggalkannya dan semakin dekat dengan musuhnya, yaitu Raja Ordono I. Raja Ordono I pernah dikalahkan dan dipermalukan oleh Musa dalam pertempuran pertama di Albelda pada tahun 859 Masehi. Raja Pamplona, Gracia Igues, berkoalisi dengan Raja Ordono I untuk menyerang Musa ibnu Musa.
Mereka membagi pasukan mereka menjadi dua bagian, mengepung dan satu bagian lagi di Al-Belda untuk mempersiapkan serangan bersenjata Musa. Pasukan koalisi Kristen menghancurkan pasukan Musa yang terluka parah dalam pertempuran dan terpaksa melarikan diri. Kemudian mereka memasuki Al-Belda untuk menjarah dan menghancurkannya, sehingga menghapus kota kebanggaan yang dulunya diperintah Musa, kota yang dibangun sebagai tanda kekuatan barunya. Sejak saat itu hilanglah sifat kesombongan dan arogansinya dari diri Musa ibnu Musa. Bahkan ia ditinggalkan oleh putranya Lope yang baru saja ia angkat menjadi gubernur Toledo. Kekalahannya di Al-Belda membuat Musa terpaksa tunduk kembali kepada Emir Cordoba dan meminta bantuannya untuk melawan musuh-musuh Kristennya yang semakin menekan kekuasaannya di lembah Ebro. Pada tahun 860 Masehi, Tudela berhasil direbut, akan tetapi jabatannya hanya sebagai gubernur dari Cordoba. Dan 2 tahun kemudian pada bulan September 862 Masehi, ia meninggal di Tudela. Alberto Canalejaste, salah satu penulis yang telah memperdalam studi tentang Musa ibnu Musa dan keluarga Bani Kosi, menganggapnya sebagai karakteristik campuran pemberontak yang terkadang setia, ketidaksetiaan jika itu cocok untuknya, berambisi, sombong, dan di atas semua itu ia memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Dari semuanya itu membuat Musa ibnu Musa menjadi karakter yang sangat menarik untuk dipelajari. Kehancuran Bani Kosi. Pada awal tahun 874, Bani Kosi mulai bermanuver kembali untuk memberontak dan merebut wilayah yang hilang dari tangan mereka. Pemberontakan baru yang telah diorganisir oleh seluruh keluarga Bani Kosi yang dipimpin langsung oleh Lope ibnu Musa. Dalam waktu singkat mereka berhasil merebut Zaragoza, Huesca, dan Tudela. Mereka membagi kekuatan mereka untuk menyerang posisi tersebut secara paralel dan terkoordinasi. Pada tahun 898 Masehi, Muhammad ibn Lope menemui ajalnya dan putranya Lope ibn Muhammad menggantikannya sebagai penguasa Toledo. Kini Lope ibn Muhammad telah menjadi pemimpin baru Bani Kosi. Ia akan melakukan serangkaian aksi militer untuk meluaskan wilayah kekuasaannya. Aksi militer pertamanya pada tahun 897 Masehi. Ia menyerang kerajaan Kristen Gerona dan berhasil membunuh Wilfredo el Veloso, Pangeran Barcelona dan Gerona. Pada tahun 898 Masehi, Lope bin Muhammad melakukan perjalanan ke daerah Jain untuk perang melawan Emir Cordoba yaitu Abdullah. Namun ia mengalami kekalahan. Lope bin Muhammad harus bertanggung jawab atas klan dan kekuasaan Bani Kosi. Kini ia dikelilingi oleh musuh, baik dari kerajaan Kristen maupun kerajaan Islam. Ditekan oleh kerajaan Cordoba dari selatan dan Alfonso III dari barat, serta orang-orang Pamplona dari utara. Situasi menjadi rumit bagi seorang Lope. Meski begitu, pada awal abad ke-9 ia mampu mengalahkan pasukan Alfonso III di Tarazona dan menguasai pemerintahan Toledo, mengembalikan kota penting Tagus, bekas ibu kota kerajaan Visigoth, ke tangan keluarga Bani Kosi. Namun, kendali atas Toledo hanya bersifat sementara, dan Lope harus menghadapi serangan baru yang diluncurkan oleh Raja Alfonso III di wilayah La Rioja dan Alava. Pada musim panas tahun 907 Masehi, Lope bin Muhammad menyerang penduduk Pamplona di ibu kota mereka. Namun Sancho Grases I berhasil menjebaknya dan membuatnya sekarat dalam penyergapan. Sejak saat itu, kemunduran keluarga Bani Kosi tak terbendung. Klan secara bertahap mengalami kemunduran yang disertai kematian para pemimpinnya. Inilah kesempatan musuh-musuhnya untuk memanfaatkan momen kebingungan dan kelemahan untuk merebut wilayah-wilayah penting dari Bani Kosi. Pada bulan April tahun 924 Masehi, pasukan besar yang dikomandani oleh Emir sendiri meninggalkan Cordoba ke arah utara. Kampanye itu menghancurkan tanah Navarra dan menghancurkan Pamplona. Sekembalinya dari kehancuran itu, sang Emir berhenti di Tudela dan membubarkan Bani Kosi terakhir, membawa mereka bersamanya ke Cordoba untuk dijadikan pelayan bagi para pasukan Cordoba. Maka dengan begitu berakhirlah sudah kisah Bani Kosi.